Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada episode ke-42 ini, saya akan membahas kontribusi filsafat Islam terhadap filsafat Yunani dan filsafat Barat modern. Sejarah mencatat bahwa umat Islam banyak belajar filsafat dari Yunani. Ini wajar, karena filosof-filosof Yunani mendalami filsafat jauh lebih awal daripada filosof-filosof Islam, sekitar 1000 tahun sebelum kehadiran Islam di Mekah. Kalau yang kemudian belajar kepada yang telah meninggal, itu merupakan satu kewajaran, atau bahkan bisa juga menjadi suatu keniscayaan. Namun meskipun Islam berhutang budi pada filsafat Yunani dalam filsafat, ternyata ilmuwan dan filosof Muslim memiliki 3 jasa kepada filsafat Yunani, yaitu yang pertama, menyelamatkan filsafat Yunani. Pada zaman awal-awal Islam, ibaratnya filsafat Yunani itu tenggelam dalam lumpur. Kemudian ditemukan oleh para ilmuwan Muslim. Kemudian filsafat itu digali, diterjemahkan secara besar-besaran melalui proyek negara, dipelajari, ditelaah, dikritisi, dan dibangkitkan kembali. Sehingga filsafat Yunani menjadi terangkat, menjadi memiliki manfaat yang besar terhadap ilmuwan dan filosof-filosof Muslim pada saat itu. Sekaligus filsafat Yunani, setidaknya kehidupan filsafat Yunani bisa ditumbuhkan kembali, bisa dilanjutkan dalam diskursus pemikiran-pemikiran filosofis. Kemudian jasa filsafat Islam kedua terhadap filsafat Yunani adalah menginternasionalkan filsafat Yunani. Asalnya orang-orang Eropa itu tidak mengetahui jika Yunani merupakan pusat filsafat. Umat Islamlah yang menyebarkan filsafat Yunani itu secara internasional. Bahkan orang-orang Barat sendiri, khususnya orang-orang Eropa, baru mengetahui bahwa Yunani itu sebagai pusat filsafat justru setelah membaca kitab-kitab filsafat yang ditulis oleh para filosof Muslim. Jadi para ilmuwan Islam, para filosof Muslim lah yang menyebarkan filsafat Yunani ke seluruh dunia. Apalagi orang-orang Arab Islam itu memiliki kecenderungan untuk merantau, untuk melancong, sehingga orang-orang Islam, termasuk juga para pemikir Islam, para ilmuwan Islam, dengan mudah menyebarkan filsafat Yunani, mensosialisasikan filsafat Yunani ke berbagai negeri di dunia ini. Nurholis Majid mengatakan bahwa sejarah mencatat bahwa umat Islam adalah kelompok umat manusia yang pertama menginternasionalisasikan ilmu pengetahuan. Jika sebelumnya suatu disiplin ilmu merupakan kekayaan nasional bangsa tertentu seperti Yunani, Persia, India, dan Cina, maka sejak Islam dan dalam peradabannya, ilmu-ilmu itu tumbuh menjadi kekayaan bersama umat manusia. Selanjutnya, Nurholis Majid menyatakan bahwa peradaban Islam adalah yang pertama menginternasionalisasikan ilmu pengetahuan. Internasionalisasi itu terjadi dalam 2 bentuk. Yang pertama, orang-orang Muslim klasik
menyatukan dan mengembangkan semua warisan ilmu pengetahuan umat manusia dari hampir seluruh muka bumi ini. Dan yang kedua, ajaran agama Islam harus membawa kebaikan seluruh umat manusia sebagai manifestasi dari rahmat bagi alam semesta. Kemudian jasa yang ketiga dari filsafat Islam terhadap filsafat Yunani adalah filsafat Islam itu melengkapi filsafat Yunani dengan ilmu pengetahuan. Masih menurut Nurcholish Madjid, bahwa filsafat Yunani memang kaya dan indah, tetapi tidak menghasilkan ilmu pengetahuan atau sains. Para filosof muslim lah yang melengkapi filsafat Yunani itu dengan ilmu pengetahuan, sehingga menjadi jauh lebih bermanfaat daripada sebelumnya. Kemudian Mark Eidman, seorang ahli kebudayaan Yahudi, menyatakan bahwa orang-orang Muslim dibantu orang-orang Yahudi telah menembus jalan buntu filsafat Yunani, kemudian menerobos berbagai jalan baru ilmiah, hingga sekarang pun tetap merupakan bagian integral dari sains modern. Jadi setelah dipaparkan semacam ini, menjadi tidak aneh lagi kalau sebelum dipaparkan mungkin timbul tanda tanya besar, mana mungkin filsafat Islam terpaut sekitar 1000 tahun setelah filsafat Yunani, kemudian memiliki sumbangan besar, memiliki kontribusi besar terhadap filsafat Yunani. Tetapi setelah diuraikan, ternyata sumbangan filsafat Islam sangat besar terhadap filsafat Yunani, yaitu 3 bentuk atau 3 macam sumbangan filsafat Islam itu terhadap filsafat Yunani. Walaupun para filosof Islam memang berhutang budi pada filosof-filosof Yunani, karena mereka belajar pada filosof-filosof Yunani itu melalui karya-karyanya yang terpendam, digali, diamankan, dipelajari, ditelaah, dan dikembangkan. Selanjutnya, yaitu kontribusi Islam terhadap filsafat Barat modern. Menurut Nurcholish Madjid, masa depan Renaissance dan Reformasi, langsung maupun tidak langsung, merupakan akibat persentuhan Eropa dengan Islam waktu itu dan adaptasi beberapa segi ajaran Islam, khususnya ajaran-ajaran Islam pada aspek humanisme dan ilmu pengetahuannya. Dunia Kristen menerima ilmu pengetahuan yang datang dari Islam itu baru terjadi 5-6 abad setelah tampilnya Islam. Kira-kira abad, ya tepatnya abad 11, abad 12 itu ya terjadi proses penerimaan kalangan Kristen terhadap ilmu pengetahuan yang diracik, yang dibangun dan dikembangkan oleh ilmuwan dan filosof-filosof Islam itu. Pak Profesor Dr. Mulyadi Kartanegara juga memiliki pandangan yang kurang lebih sama, bahwa prestasi ilmiah yang sangat besar telah dicapai Barat tidak bisa terjadi tanpa rintisan para pendahulunya yang Muslim itu. Tanpa sumbangan para ilmuwan dan para filosof Muslim, Renaissance di Barat abad 14-16 tidak mungkin bisa dibayangkan akan muncul. Bahkan intelektual Muslim dari Maroko, Muhammad Abid Al-Jabiri, mengatakan bahwa orang-orang Arab Islam itu bukan hanya perantara atau wasilah, melainkan sesungguhnya mereka itu sebagai pendiri
atau muasis peradaban barat modern, karena jasa-jasanya yang luar biasa. Dan ini juga banyak diakui secara jujur oleh ilmuwan-ilmuwan barat yang masih jujur, semacam Mark Dimon tadi. Masih banyak ilmuwan-ilmuwan barat yang mengakui bahwa kebangkitan Eropa itu mewarisi pengaruh dari pemikiran-pemikiran ilmuwan muslim, filosof muslim. Nah, yang khususnya itu pemikiran-pemikiran rasional Ibnu Rus, dan kebetulan Ibnu Rus itu kelahiran dari Spanyol Islam. Ya, Spanyol termasuk daratan Eropa. Jadi pemikiran-pemikiran Ibnu Rus yang paling dekat bersentuhan dengan orang-orang Barat, orang-orang Eropa, karena kebetulan sama-sama Eropanya. Demikian saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.